mau jago segimana jago, attitude lu selesai semuanya. Gue dulu kerja juga pakai susah dulu, nggak langsung begini. Kalau lu nggak ngerasa susah, serba salah sih. Satu sisi sebagai manajer kita juga harus bisa mikirin juga. Iya betul. Kadang-kadang kan yang tambah yang ordersnya banyak itu disuruh foto aja nggak mau, suruh ini nggak mau, suruh Tadi kan ada berhubungan sama lagu baru konsepnya sebenarnya kan. Berarti kan pasti lagu itu kan dibawain. Untuk pertama kalinya live. Kalau ngomongin lagu baru ya di saat sekarang zamannya udah berbeda sama zaman dulu. Bener. Waktu bikin gimana? Mama Ina tuh semangatnya masih sama gak sih kalau lagu baru? Sebenarnya kita semangat. Malah Mama Ina tuh selama pandemi banyak ngeluarin single sama Rumpis. Iya betul. Iya kan, sama Rumpis dan dengan produser yang sama tentunya. Sama Rumpis, sama 7 Bintang sebelumnya. Jadi kayak gini sekarang aku selalu bilang kalau ngomong pesimis jujurnya iya. Untuk lagu baru ya. Untuk lagu baru karena kebetulan sekarang yang lagi booming lagi juga lagu lama yang di recycle. Tiba-tiba lagu Nyom Uta naik lagi gitu kan gitu. Saat kau hadir tuh banyak banget tuh. Jadi sekarang kalau misalnya ngomong single baru, kalau ngomong pesimis, gue pesimis. Cuman maksudnya tapi balik lagi kalau ke Mama Ina, kita nggak boleh pesimis. Nyoba aja, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang penting selalu ada karya. Karena gitu kadang-kadang kalau gue gini, kalau gue saat yang penting dibayar. Karena kadang-kadang kan penyanyi kalau nggak bikin lagu, kok nggak bikin album lagi? Padahal kalau bikin album belum tentu booming. Tapi karena nggak gini. Susahnya lagi sebenarnya untuk Mama Ina. Balik lagi yang mau didengar tuh. Gue juga bingung ya, gue aja bosen ya dengernya ya. Yang mau didengar itu lagi. Lu bikin lagu di undang konser ya lagu lama lagi. Gak bisa baru. Jadi maksud gue, makanya kau bilang gimana lagu baru. Kalau gue yang penting dibayar. Ya kan. Dan maksudnya padahal gue udah bilang kalau mau recycle aja gak usah gengsi. Betul. Maksudnya kalau lu mencari uang ya, mencari cuan ya. Udah recycle aja. Cuman kan sekarang ternyata memang banyak pencipta idealis yang memang ini gue punya karya. Ya kita appreciate aja udah. Yang penting kita mencoba membawakannya dengan baik. Terus dari sisi manajemen juga membantu semua ini untuk bisa dipromosikan sebagaimana sebaiknya. Cuman kan balik lagi pasar yang nentuin. Betul. Cuman kalau misalnya kalau aku biasanya disuggest gitu, recycle aja deh. Selalu gue gitu. Malah gue lagi kayak nantang anak-anak band gue kayak recycle lagu-lagu zaman cengeng. Karena untuk gue nggak ada lagu jelek. Tinggal sekarang lu gimana cara membuat lagu itu menjadi cantik. Iya benar. Iya kan? Gitu. Karena untuk gue gila lagu lama lagi. Itu sebabnya kali keuntungan lagi di gue selain karena kolaborasi gue sama musisi-musisi muda, gue ada di festival-festival anak muda sekarang gitu. Udah masuk ke sana juga ya. Udah masuk ke sana gitu. Tapi memang bisa dicoba sih versi-versi baru dari lagu lamanya Mama Ina tuh. Maksudnya tuh yang ini deh yang karena memang nggak tahu sekarang kan zamannya baliknya dari fashion dari itu kan semua mundur gitu. Nggak tahu kenapa kalau misalnya sekarang gini kalau lagu baru malah kita menurut gue ya kita nggak bisa bersaing sama orang yang cuman keluar di sosial media yang iseng-iseng tiba-tiba meledak. Tiba-tiba meledak yang nggak pakai. Sendiri aja dengan balik lagi kalau zaman sekarang makanya aku bilang anak-anak zamannya hoki aja udah. Hoki lu kapan Tuhan mau kasih waktunya lu naik, lu mau. Kadang-kadang kita bikin sebagus-bagusnya semahal-mahalnya belum tentu juga. Malah yang orang yang gak sengaja cuman iseng apa. Bener. Meledak. Soalnya sekarang kan lagi musisi lama tuh lagi muncul lagi dengan konsep reuni kan. Reuni. Karena tahu bahwa reuni ini lebih berhasil daripada gue. Benar. Abis reuni lagu lama direkam lagi diulang kan. Iya. Terbaru tuh ada ME Nikah Cinta diulang lagi bahkan. Ya kayak gitu-gitu. Maksud aku baru kan Utalik Mahua naik lagi juga lagunya. Itu gue bilang takjub sih. Dan anak-anak bener-bener anak-anak ABG yang belasan yang nyanyi. Gitu. Jadi makanya. Yang kalau ditanya anak ABG-nya, orangnya lu tau gak lagu ini? Utalik Mahua gue gak tahu. Gue kalau nyanyi taunya lagu penyanyi barunya. Vina Panduwinata aja kalau untuk ABG banget. Lagunya kan semenjak bawain lagu cinta terutama lagu cinta setelah di aransemen ulang sama anak-anak band itu viral lagi. Jadi Mama Ina makanya itu sebabnya mungkin sekarang ada di festival-festival anak muda karena si lagu cinta ini naik lagi. Jadi ABG itu tapi coba ABG-nya kalau ketemu Vina Panduwinata belum tentu kenal orangnya yang mana, bahkan gak belum tahu kalau lagu aslinya dia. Tahu ada artis Vina Panduwinata tahu, cuman begitu orangnya yang mana belum tentu tahu. Betul. Gitu. Jadi
konser udah tinggal hitungan hari. Hitungan hari. Tiket udah habis. Amin. September job mungkin harusnya udah full. Amin. Abis konser mau bikin apa lagi? Abis konser kita mau konser tour Indonesia 2023. Berapa kota? Sampai saat ini sih yang udah confirm baru 6 kota. Cuman kita kayak kan sekarang zaman sosial media gampang, kita tinggal polling. Kota mana yang banyak, kota mana, karena gue orangnya nggak mau lebay gitu, nggak mau kayak gue berapa puluh kota, berarti bluffing doang gitu, nggak mau, mendingan yang pasti aja 4 sampai 6 kota. Tapi sold out semua ya. Tapi sold out semua. Promotornya udah ada lah Udah ada. Untuk kota-kota lain kita lihat animonya. Kalau misalnya banyak hayu, kalau enggak karena kalau untuk gua kalau kerja itu saat kita kerja even sama yang bayar kita, gue udah menganggap itu mereka tim. Kalau lu nggak untung, lu mau ngapain? Gitu kan. Dan kita yang nyanyi juga kan kalau kosong kan nggak sedep gitu. Jadi yang pasti aja dulu 4 sampai 6 kota besar. Tapi yang lain aku masih menunggu permintaan manat kota mana yang paling yang banyak lah gitu. Jadi nanti Mama Ena bawa band sendiri juga? Band sendiri. Mungkin formatnya sama seperti yang di Sarbini ini, tapi akan kita bawa keluar kota. Makanya kan gue bilang, Kang Iwan, tugas pertama dari apa yang ada di otak gue tumpahin ke Mas Iwan, nanti yang lain tinggal ngikutin. Iya benar. Gitu. Bener. Karena kalau aku memang konsep udah ada blueprintnya jadi karena aku kalau memang orang dari mulai band, dari baju, dari memang kalau aku lebih nggak seneng yang ribet, yang nggak seneng, udah yang penting simple, elegan, cantik, seru kayak gitu aja, nggak usah yang gitu. Karena balik lagi aku bilang, siapapun saat udah bekerja sama, entah itu yang kita yang dibayar dan orang yang membayar, kita tim. Gue juga harus mikirin promotornya lu dapet duit atau enggak. Dengan gue nggak mau dengan permintaan yang macem-macem orang yang berangkat banyak. Kan kita harus mikirin lu balik ke duitnya. Iya kan, jadi semua yang bekerja sama jadi seneng juga gitu, karena kita juga ikut mikirin gitu. Itu pemikiran yang bagus sih, maksud gue apa yang Ine ngomong itu sebenarnya satu lesson learn juga nih untuk para manajer artis terutama hari ini terutama manajer artis yang memang gak penyanyi, ya kan, yang banyak riders, offer, riders itu benar bahwa kalau memang sebenarnya ini bukan satu sisi tapi dua sisi. Dua sisi. Misalnya gini, penyanyi artis kita dibayar kan untuk tampil gitu kan. Di satu sisi sebagai manajer kita juga harus bisa mikirin juga. Iya betul. Iya kan? Betul. Mereka tuh bisa untung enggak? Mereka tuh bisa ini enggak kayak gitu loh. Beberapa artis kalau balik lagi kita ngomong yang lagi banyak diomongin orang soal riders kan. Sebenarnya aku juga kayak banyak yang konsultasi karena kita dianggap sepuh ya. Terus gue bilang senior ya. Terus gue bilang gini ya. Karena aku pernah konser bareng sama yang salah satu artis yang ridersnya lagi diperguncingkan. Aku taunya Mbak minta riders, kan gue udah kirim. Mbak minta riders, sampai gue ngamuk, lu riders apaan sih, kan gue udah kirim. Katanya, yang selembar ini Mbak, iya selembar. Bener Mbak, bener. Yang itu segini katanya gitu. Ya lu jangan samain dia sama gue perlunya cuma segitu. Iya bener. Gue juga gak ngerti isinya segitu tuh apa. Dan kalau misalnya itu ini tuh orang praktikal, orang tuh very praktikal. Mbak dijemput Alphard, gayanya buat gue dijemput Alphard apa? Fungsinya lu sama yang aja. Jelas lu ngeluarin duit 5 juta buat nyewa Alphard. Gue yang penting dingin, supirnya nggak sarap, kan ada ya kadang. Yang penting dingin, supirnya nggak sarap, on time udah. Supirnya so akrab. Soal kadang-kadang kan gue pusing ya, udah gue ngantuk ya, flight pagi ngajakin ngemeng mulu, gitu kan. Yang penting udah dicicing supirnya, dingin, bensinnya penuh, sampai gue yang lain-lain makan. Lu nggak punya, gue beli sendiri, jangan karena susah. Kita kerja lo, bukan lagi tamasya. Jangan minta minta ini, minta minta ini. Sampai nah tinggal kan sekarang pertanggungjawabannya, lu minta ini, minta lu ngasihnya apa sama mereka? Maksudnya lu bisa ngasih penampilan yang terbaik atau segala macam. Kadang-kadang kan yang tambah yang ridersnya banyak itu disuruh foto aja nggak mau, suruh ini nggak mau, suruh udah banyak. Sampai gue bilang ini mau ngapain sih orang-orang ini, gue jadi bingung deh. Sampai gini, mereka ini orang ini show duluan. Terus aku bilang sama LO ku, kalau dia nyanyi, kasih tau gue baru Mama Ina baru mau ganti baju ya. Karena tampil setelah dia. Setelah itu.
Oke Mbak ganti, Mbak udah naik ganti baju. Oke Mam, ntar lagi deh ya kita ganti baju ya. Dia baru nyanyi. Oke. 5 menit kemudian, Mbak 3 lagu lagi. Wah yang bener, itu orang nyanyi apa sih? Gua kira tuh kalau konser nyanyinya lama. Ya biasa, maksudnya gini. Tapi aku baru bahas sama Mama Ina kemarin. Kenapa sih Neng, kok kalau kita nggak lebay, tapi kadang-kadang suka malah disepelein. Ngerti gak lo? Masalah, ngerti gak sih? Sementara orang yang minta ini, ini, harus pakai dancer, harus ini, diikutin. Terus gue bilang gini Mam, salahnya kita yang ngefans mak bapaknya. Nah orang itu yang ngefans anaknya. Iya, betul. Mak bapak semua ngalah sama anak. Iya kan? Udah harganya jauh di atas awang-awang. Ridersnya gila. Gitu. Terus tapi mereka ya aja gitu ionya. Kenapa kita gini-gini kita udah deh mah. Aku selalu gitu, kita bersyukur aja deh. Untuk Mama Ina juga orangnya gitu. Kita bersyukur aja pas kita masih bisa ada di sini stabil gitu bener, ya. Stabil untuk gue udah alhamdulillah. Orang mau gimana terserah dan gue tidak mau ngikutin cara mereka gitu. Gue salut sama manajer-manajer baru. Gue selalu gini, gue selalu belajar dari mereka. Karena mereka mungkin lebih pinter ya. Bener gak? Lebih pinter dari soal IT, dari soal apa. Cuman yang mereka kurang menurut gue attitude sih. Oke. Tapi itu penting nah. Attitude itu penting. Gue bilang, lu mau jago segimana jago, attitude lu selesai semuanya. Gak ada lu mau jago, mau apa. Begitu attitude selesai. Ditelepon susah, ini ono. Gue bilang, kita yang nyari duit. Kita yang begini, yang penting lu jangan nyepelein gue. Lu gue ikutin apa mau dan gue membantu. Satu lagi sebenarnya gini sih Dip, yang kalau menurut gue nih ya, ini juga mungkin ini yang bisa kita share juga ke teman-teman juga. Oke, sekarang mereka itu memang lagi di atas karena artisnya memang lagi high demand apa segala macam. Tapi sustainability seperti apa? Mereka bisa berapa lama bisa bertahan di industri ini? Mama Ina sudah 40 tahun dan sampai sekarang 40 tahun itu masih eksis. Itu yang harus dipelajari. Bagaimana caranya bisa eksis 40 tahun seperti itu. Sekali lagi apa? Karena satu lagi attitude. Attitude-nya gak cuma Mama Ina doang. Lu juga sebagai manajernya juga seperti itu. Ujung tombaknya manajer. Lu manajer yang nyebelin selesai. Kadang-kadang gue deket sama artis-artisnya kan. Begitu liat manajernya, anjir gue mendingan ke artisnya langsung deh. Padahal tapi kan gue etika. Gue tetap kerjaan ke artisnya. Cuman sesulit itu gitu. Sesulit itu yang gue bilang, gue sampai kayak apa ya, problem mereka. Oke, full. Oke, berarti lu full duit banyak. Lu bikin tim baru dong hanya untuk angkat telepon. Bener gak? Lu yang tim inti lu kerja. Tapi lu kayak di kantor lu punya tim sendiri yang untuk hanya terima order aja. Jadi orang gak yang ini. Gini, orang bayar mahal pun worth it sih. Emang pelayanannya keren sih. Ngerti gak sih lo? Kan kalau kita mah zaman ini ya pakai kita jadi zaman pager. Bukan lagi susah. Dari kan? Kerja sendiri nggak ada dulu road manager, stylist kayak. Kadang-kadang mic gue udah bawa sendiri, ya kan? Kalau sekarang kan, tapi maksud aku lu zaman udah gini, udah gampang. SDM banyak. Kan, kenapa sih nggak yang sistematis aja? Kan problem nomor 1 artis-artis yang lagi happening itu kan susah ditelepon. Ya kan, kalau di grup juga obrolannya pasti kan susah ditelepon. Terus untuk gue apa sih, gue tuh orang yang meminimalis orang kecewa. Ya kan, meminimalis orang kecewa. Caranya apa? Ya apa maunya klien. Gue 24 jam handphone lu ada sampai gue bilang, ini orang bercandain gue apa klien tiba-tiba jam 3 pagi WhatsApp gue jawab. Nggak ada tuh nggak gue jawab, paling gini, maaf aku lagi meeting, abis meeting aku reply. Dan itu pagi meeting berarti ya? Bukan, maksud gue jadi ada, tapi ternyata ada gitu. Intinya harusnya harga yang lu kasih sesuai dengan. Nah ini kita balik nih, ini kita bisa 2 episode balik nih. Tadi kan kita ngomong satu hal yang menarik juga dari ini itu adalah dia itu kan sebenarnya mendapatkan jadi manajer artis kan lihat dari ibunya almarhum Mbak Ajeng ya. Nah gue awal juga gue kenalnya juga gak ke Ina, ke Mbak Ajeng dulu. Dari Mbak Ajeng baru gue kenal sama Ina. Nah sekarang ya kalau kita ngomong sama Ina dan juga yang gue baca juga di sosial media lu nih Ana, sekarang tuh kan anak lu yang paling gede udah mulai meneruskan. Nah
jadi kamu ini satu fenomena menarik nih. Anak lu itu kan millennials ya. Iya kan, millennials nih. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut gue sih apa value yang lu dapatin, lu bisa seperti ini karena lu dapatin value dari Mbak Ajeng kan. Nah berarti sekarang itu kalau gue melihat lu juga berusaha juga untuk menanamkan value prinsip lu itu ke anak lu. Nah cuma satu hal, apakah memang lu plan nih, lu pengen lurusin ke anak lu atau memang anak lu yang pengen? Ya gitu loh. Gini, awalnya kebetulan dulu kan gue kerjanya production house. Oke, iya. Saat anak kecil lihat orang tua syuting gini-gini kayak gini-gini, ada kekaguman kayaknya gue pengen jadi kayak emak gue pengen jadi kayak bapak gue. Sekolahnya dia sekolah film di UMN, gitu kan. Dengan hayalan yang pokoknya ke syuting. Dia lupa kuliah itu ternyata ada matematika tetap, ada ini udah mulai drop. Intinya dia nggak selesai sekolahnya. Terus begitu tuh, untuk gue bilang gue orang begini, memang zaman sekarang title segala macam perlu. Cuman gue bukan orang yang lu harus punya title, lu harus ini, lu harus kawin umur sekarang. Berapa? Apa yang lu mau, apa yang lu suka, lu kerjain. Yang penting masih di koridor yang bener, ya kan. Pas udah selesai, nah tapi gue nggak suka orang nganggur, ya karena nggak ada urusan kalau gue nggak sekolah karena nggak mau, tapi lu buktiin lu nggak sekolah terus mau ngapain, ya gitu kan. Terus akhirnya, lu mau ngapain sekarang? Belum tahu gini. Lu kan ngedit segala macam kan dia bisa karena sekolah film kan. Ya udah bantuin dulu gue yang ketik-ketik pokoknya urusan secara gue belet ya urusan yang begituan. Pertama itu. Lama-lama admin dulu yang kerja admin yang ngeditin video gue lah, bikinin kontrak jadi cantik lah pakai ini kan kita kan zaman purba ya begitu aja udah kalau kontrak dulu kan pakai inilah gitu-gitu udah. Itu sebenarnya yang tanpa gue sadari kalau lagi ngelamun nih karena sekarang jadi bahasan di mana-mana, yang tanpa gue sadari itu yang terjadi sama gue dulu. Mbak Ajeng juga gitu dulu juga. Kalau manajer dulu kan event gak ada meeting, gak ada gak ada. Jadi mama Ajeng tuh lebih ke kayak sekarang OT Marni, lebih ke makanannya, ini. Nah kalau ada gue lebih ke kalau ada gue kan namanya anak ya, ambilin minum kayak gitu, ada gitu. Tapi kan gue ngeliatin tuh. Jadi gue bilang sama anak gue juga gitu, akhirnya temenin yuk meeting, temenin yuk ini atau ini. Terus saat dia udah mulai tertarik, gue ngomong, lo mau gue bikin band, lu yang pegang. Tapi gue yang supervise, tapi lu yang kerjain semua gitu ya. Dia mau. Karena gue bilang gini, kalau lu mau gini ya, gue dari Mama Ajeng kan dipanggil anak gue Puput. Gue dari Puput, gue mempertahankan namanya Puput, malah harus lebih baik. Untuk lu jadi lebih baik agak sulit, tapi nggak ada yang tidak mungkin kalau lu mau. Gitu. Karena kan beberapa adalah gue sama anak gue juga ada berantemnya, dia juga ada kayak males, kayak lama, kayak gue kan nggak bisa orang lama kerja apa-apa. Jadi akhirnya gini, lu mau atau enggak? Kalau nggak mau jangan dipaksa, ya kan? Tapi kalau lu mau satu hal, lu harus cinta dulu sama pekerjaan dan sama orang yang bekerja sama. Lu harus cinta, dan gue bilang cuma 3 prinsip gue kerja dari dulu. 1, jangan pernah mau dimarahin. Itu tuh panjang tuh, kalau dan pernah jangan dimarahin berarti lu harus kerja bener. Gitu. Terus lu memperlakukan orang sebagaimana lu ingin diperlakukan. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi kalau lu mau, dan terus lu gali kalau misalnya lu disuruh nyuci piring, lu harus belajar sambil cuci piring lu nyapu. Gue tuh selalu bilang gitu, kalau lu suruh cuci piring, sambil cuci piring gimana lu caranya nyapu. Pertama lu dapet reward dari apa yang tidak disuruh tapi lu kerjakan dengan baik. Atau kalau lu fail di nyuci piring, lu masih dipuji, tapi dia juga nyapu bisa loh. Nyapunya bagus. Gitu, ngerti gak lu? Jadi gue ajarin itu. Gak gampang karena anak gue tiba-tiba kayak disuruh kerja ada mandek-mandeknya, ada. Tapi sekarang lebih ke, gue sekarang gini, lu mau atau enggak? Kalau enggak jangan. Karena prinsip gue gitu. Jangan karena orang tua. Jangan karena orang tua. Lu enggak, dia suka. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang pelan-pelan dan agak-agak butuh apa ya? Maksud gini, bukan salahnya gue kayak gini. Lu harus
tadinya gue mau gini, lu harus kayak, lu gak bisa nih anak-anak sekarang kayak, tapi kan anak-anak sekarang kan modelnya begitu. Ya kan ngeselin tau gak lu. Jadi gue, bisa gak ya kayak gue ya. Kan, nah itu, kita kan juga kita kan gitu. manajer gak bisa. Bener kan, manajer kita kan agak-agak rada-rada kayak pembantu sedikit ya. Tapi jadi kayak, ini bisa gak sih dia ngelayanin orang. Itu kan ada kan anak sekarang ya ampun, gue pusing deh kayaknya kayak yang mau dia bangun siang kayak gitu kan. Aduh bisa gak ya. Tapi ternyata saat ada pekerjaannya, dia melakukan dengan baik. Malah bilang, mama aku meeting. Oke. Sendiri. Karena meetingnya band sendiri. Oke. Terus naik apa kak? Naik kereta. Oh ya, gue nggak akan mempersilahkan dia pakai mobil gue kalau itu kerjaan dia. Karena lu kan belum punya mobil. Naik kereta. Gue gitu. Gue nggak manjain dia. Nggak naik gojek. Lu naik gojek. Karena apa? Kalau lu sama gue, ya lu karena lu ikut gue. Tapi saat lu sendiri nggak pakai mobil. Lu naik kereta, lu naik ojek itu gue. Karena gue dulu kerja juga pakai susah dulu, nggak langsung begini. Kalau lu nggak ngerasa susah, serba salah sih. Gue pengen anak gue susah dulu supaya dia fighting spiritnya kayak gue. Nah sekarang nggak ada yang susah anak-anak itu. Semua, tapi salahnya kan kita juga kayak nggak tega. Ini gak sih lu apa mungkin zamannya yang itu gue nggak ngerti deh. Kan kayak nggak mungkin gue sendiri. Gue kayak ibu tiri ya. Anaknya naik mobil, main naik mobil, anaknya naik kereta. Gue kayak mak tiri ya. Tapi gue harus tega. Harus tega. Karena kalau enggak enak banget gitu kayak privilege yang dia dapat terlalu banyak, terlalu mulus gitu. Jalannya terlalu lancar terlalu mulus gitu. Kalau gue kan dulu kayak yang makanya itu belajar gimana ya, kayak misalnya ini Mama Ina pertama itu kan Mama Ina yang gue udah pernah cerita juga kayak ini ketinggalan marah, kan otaknya dipakai caranya apa? Gua tulis isi koper dari A sampai Z, kayak gitu. Dibuat sistemnya. Nah, membuat sistem itu yang nggak gampang menurut gua karena sebenarnya gini, anak-anak sekarang lebih ke baku, ngerti gak? Padahal kan dari yang baku itu perantalan itu masih banyak gitu. Untuk gua nggak usah yang terlalu ngikut. Banyak yang gue pelajarin dari anak muda, cuman selalu harus gue tambahin ini nggak cuman di sini loh, ini tuh masih banyak perintilan-perintilannya, atau yang bisa pakai kontrak atau riders, yang simple, tapi untuk pekerjaan kita kan harus aku tuh selalu peletnya gue sama tim kerja itu emang gue membuat mereka nyaman dari kebutuhan mereka dari A sampai Z gue siapin. Itu yang mungkin tidak tertulis tapi itu yang itu. Banyak yang harus tidak tertulis tapi itu yang harus di Jadi kalau gue band gue banyak nih saingannya, gue yakin gue menang. Iya, lu punya kepedean itu. Kalau milih event tanggal sama event, gue yakin pede aja karena apa? Ya kan gue menganggap mereka menyamankan mereka dalam bekerja. Mereka nggak mikir apa-apa, mereka baju semua disiapin, semua diurusin. Jadi kalau misalnya kayak dari kru dari apa, gue orang yang selalu pede di job yang sama, di tanggal yang sama, pasti milih gue. Bukan karena persaingan sih apa enggak? Ya memang gue ngerti gak sih kalau orang kalau kerja lu kalau nyaman, sayang, nyaman, sayang, apa kan pasti lu lebih nyaman sama yang anak-anak itu. Kalau udah biasa apalagi gitu. Bener. Anak Mbak ini umur berapa? 28. Cukup lah, udah siap lah. Udah siap. Dan gue selalu ngomong gue umur 20 walaupun ya nggak tahu ya, harusnya lu lebih dari gue bilang gue dari umur 23 gue udah punya rumah, gue udah punya mobil. Ya kan? Tapi kan dulu kan Mama Ina sehari 3 kali jobnya ya. Sekarang kan gue makin kesini kan makin persaingan juga makin jadi maksudnya gue juga orang yang nggak pernah lu harus ini, lu harus ini, lu harus ini, lu harus ini, enggak. Gue kayak lu lakuin apa yang lu mau, yang penting ada norma yang harus dijaga. Gue nggak akan dan gue bukan tipe yang cerewetin ini harus ini, enggak, lu udah gede udah tau sendiri lah. Gitu. Jadi udah berapa bulan jalan? Runnya tuh dari 2018. Udah lama. Udah 4 tahun ya. Udah trial udah bisa kalau untuk bandnya sendiri kayak udah bisa sendiri. Udah bisa gitu. Jadi keputusannya udah bulat akhirnya masuk ke dalam manajemen. Jadi tahun 1-2 tahun pertama itu masa berantemnya gue sama dia karena ya itu ternyata gue tidak bisa nyamain apa yang gue kerjakan sama otaknya anak muda sekarang. Karena yang anak muda sekarang kan kayak yang bodoh, yang kayak gimana sih kayak
careless, kayak bodoh gitu. Itu yang membentuk gue bilang, Rania lu mau sampai kapan begini melulu? Nggak bisa. Maksudnya nggak ada kerjaan nyamperin lu, nggak ada. Lu harus samperin. Lu harus samperin. Dan saat lu nyamperin pun lu banyak yang harus, lu bersaing dengan begitu banyak orang. Gitu. Ketika pekerjaan datang sendiri pun belum tentu belum jadi. Tentu, iya, belum tentu jadi. Belum tentu gitu. Iya. Kayaknya emang ini akan jadi manajemen talent pertama yang sekeluarga. Iya, itu menarik ya. Itu sangat menarik Temurun ya. Itu sangat menarik. Mudah-mudahan. Gitu. Buat gue terima kasih Mbak Ina ceritanya. Karena ini sama-sama luar biasa. Manajemen pertama yang ibu, anak dan cucu. Ya. Semoga ntar ada generasi keempat Amin. dengan talent yang baru. Amin. Karena kalau ada lagi Mama Ina udah 80 tahun kayaknya ya. Mungkin aja loh Mama Ina masih nyanyi. Yang Titi. Iya, masih nyanyi 80 lebih. Jadi masih ada kemungkinan sih. Bisa. Amin. Insya Allah sehat semua, panjang umur. Yang penting itu. Mbak Ina terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih itu waktunya. Ajakin ngobrol yang bisa share. Terima kasih sudah 2 kali datang ke sini. Alhamdulillah, amin. Nanti next aku sama Rania. Iya benar, sama Rania. Lancar-lancar konsernya. Amin. Thank you, lancar juga podcastnya keren. Terima kasih. Dari nggak kelihatan muka sampai kelihatan muka. Kita ketemu semoga di project bareng-bareng. Amin. Amin. Ayo dong bikin film bareng. Boleh. Mama Ina kayaknya bisa. Mama Ina bisa. Mama Ina banyak banget yang nawarin loh. Ntar ada filmnya, taunya anaknya langsung kayaknya balik lagi ke dunia film lagi mikir lagi. Nanti kan ini sekarang Dipa udah jadi produser kan. Mungkin ada karakter yang mana cocok. Nyobain jadi cinta sama karakter orang tua ya. Lagi. Nyobain ya. Cinta dan dia mau. Ditawarin beneran. Tapi terus ini kelamaan jadi kan schedule lah biasa kalau di kita mah itunya semoga berjodoh ya. Amin. Terima kasih lancar-lancar buat konsernya, lancar-lancar buat tournya. Juga buat podcastnya, buat filmnya ini terima juga. Kasih. Panutan aku dalam membuat buku. Sampai bertemu harus nulis loh. Sampai bertemu teman-teman. Sehat semua. Terima kasih Dita, terima kasih Ardi, terima kasih. Eka, terima kasih. Ini siapa nih yang baru nih? Ijul. Ini bagian sound. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode ke-8. Ini bisa 84, bisa 85 nih kalau jadi 2 episode. Ini kayak 2 episode deh. 2 episode aja deh. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih.